Perkenalkan, nama saya Degu Satyamudana dengan NIM S1S1230029. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai constraint layout. Nah, constraint itu kalau tidak salah artinya membatasi. Kita bisa lihat di sini. Setahu saya, kalau constraint layout itu penerapannya seperti kita meletakkan views-nya tidak menggunakan coding. Tapi mari kita belajar sama-sama dulu, siapa tahu saya salah. Nah, saat kita membuat sebuah rumah, kita itu kalau membuat rumah pasti menggunakan yang namanya blueprint. Nah, layout itu menggunakan blueprint juga untuk make sure kalau misalnya aplikasi itu akan exactly seperti apa yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan belajar tentang constraint layout. Itu adalah sebuah cara fleksibel untuk mendesain eh, UI atau user interface yang lebih kompleks. Di sini juga kita akan belajar tentang constraint layout dan bias untuk mengatur posisi dan ukuran dari views. Kita ukuran screen-nya juga dan orientasi dari layarnya juga. Kita juga mau belajar tentang bagaimana agar views itu tetap di tempatnya dengan sebuah guidelines atau garis guidelines. Ya, semacam garis bantu lah. Dan barriers atau pembatas. Oke, kita juga belajar tentang nested layout atau layout di dalam layout. Kayak misalnya kita lihat di sini, kita buat dulu sebuah kode di main XML di layoutnya itu nanti isinya linear layout. Nah, ini kan yang sudah bawaannya. Di dalamnya itu nanti kita masukkan linear layout lagi, gitu. Tujuannya apa? Supaya kita lihat di sini outputnya. Kita buat linear layout untuk keseluruhannya di sini. Nah, linear layoutnya yang ini, yang ada di nested, itu dia akan buat lagi sebuah eh, views di dalamnya. Jadi kita bisa masukkan banyak views ke dalam linear layout yang ada di dalam. Nah, tapi eh, kalau kita buat sebuah nesting layout, ini dibilang nesting layout itu comes enterprise. Berarti kayak ada yang harus dikorbankan istilahnya kita hitungannya rugi lah buat nesting layout. Kenapa? Ya, kita membangun nesting layout itu kompleks. Banyak gitu kan. Dan juga kalau misalnya mau buat ini, apa namanya? Kodenya itu jadi makin susah, ribet banget banyak yang harus ditulis. Nah, ini kayak kita buat linear layout. Di dalam linear layout itu ada editable text, tapi kita harus buat lagi linear layout. Dan linear layout di dalamnya itu ada editable text dan text view-nya juga. Itu kan susah. Selain itu juga ternyata itu tuh kompleks sekali gitu lah intinya. Each view in the layout needs to be initialized, measured. Ah, ini dia. Jadi maksudnya ketika ingin diproses, kalau misalnya kita pakai nesting layout, itu ketika dia ingin dihasilkan outputnya, each views itu nanti akan diinisialis satu persatu gitu. Yang buat itu nanti akan jadi lama.
Nah, nah sekarang kita belajar tentang constraint layout ya. Nah, constraint layout itu sedikit lebih kompleks daripada linear layout ataupun frame layout. Tapi itu lebih fleksibel, lebih efisien juga. Kalau misalnya kita pakai constraint layout, itu kita dikasih ini view yang lebih datar secara hierarki gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat yang tadi ini, dia tuh kan kayak gini nih banyak. Kalau misalnya hierarkinya di constraint layout itu harusnya datar gitu. Maksudnya kurang lebih. Kalau kita lihat di sini dibilang you design constraint layout visually. Artinya kalau misalnya kita mau buat sebuah constraint layout berarti UI-nya itu kita buat secara visual. Kita tidak terlalu memanfaatkan source code. Kurang lebih sih begitu dari apa yang saya baca. Tapi mari kita lihat lagi. Nah, ini contoh constraint layout. Nah, di sini kayaknya sudah cukup jelas ya. Kayak dari yang apa yang saya tangkap itu kita cuma perlu drag and drop, tapi mungkin tidak sesimpel drag and drop saja, tapi kita harus atur jarak antara tiap views-nya itu bagaimana gitu. Tapi mari kita belajar lebih sama-sama. Constraint layout adalah bagian dari Android Jetpack. Nah, Android Jetpack itu ternyata kayak library gitulah. Nah, di sini ada fragment. Fragment itu subaktivitas yang mengontrol bagian layar. Terus ada juga navigation itu bar navigasi antara layar. Terus ada live data. Live data itu untuk membangun aplikasi yang bereaksi terhadap perubahan data secara asinkron. Terus ada juga data binding. Data binding itu untuk responsive layout yang mengakses properti dan metode di Kotlin. Terus ada juga Compose. Compose itu toolkit untuk membangun native Android tanpa menggunakan file layout. Terus ada juga View Model. View Model itu memindahkan logika bisnis layar ke kelas yang terpisah. Terus ada constraint layout, itu salah satu di bagiannya ada constraint layout untuk membangun layout yang fleksibel dan kompleks tanpa kerugian dari nesting atau penyusunan bertingkat. Terus ada recycler view, yang artinya itu adalah menampilkan data dan bernavigasi antara layar. Dan terakhir ada room, itu eh, untuk membuat interaksi dengan database. Nah, eh, keuntungannya itu sendiri konsisten di versi Android yang baru dan lama. Kalau kita buat pakai Jetpack. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan di video kita kali ini? Ah, Pertama kita akan belajar tentang bagaimana mengatur posisi dan juga ukuran dari sebuah single view, multiple view juga. Jadi pertama kita harus create project. Use Gradle Jetpack Galleries. Kita lihat-lihat dulu. Oke, kita langsung saja. Oke, seperti biasa kita buat dulu project baru. Kita pakai yang empty views activity, terus kita next. Saya akan kasih nama tadi sesuai arahannya. Create new project. Enter name of my constraint layout. Empty activity. To empty views activity. Oh my god. Previews. Di sini tulisannya empty activity.
Enter name of the constraint layout. Um, Situ aja. Ini udah. Terus USDA minimum. Nah, aku tadi pakai yang berapa tadi dua 8. Kita biarkan dia mendownload dulu sambil kita baca-baca to make sure that all of the Jetpack libraries, including constraint layout, work across all versions of Android. They're not included in the main Android SDK. Instead, you have to add any libraries you need to use in Gradle. This build, okay. Every time you create a new project, Android Studio create two Gradle files named build.gradle. The first version of build.gradle live in the project folder, okay, and the basic setting of your app, such as what version of the Gradle plugin to use. The second version of build.gradle live in the project app folder. It's the majority app properties are set in such. Hmm, Sip download. Oke, tadi kalau sesuai arahannya katanya nama package-nya itu kita harus ubah menjadi my constraint com.h constraint layout, terus kita save location katanya. Oh, salah, ternyata itu tidak perlu diganti ya guys ya, maaf saya. Terus kita baca lagi terus apa. Ini dijelaskan juga tentang konsep teknisnya Gradle. Jadi Jetpack itu tidak termasuk ke dalam Android SDK utama. Ini di mana tadi ya? Untuk memastikan pustaka ini berfungsi di semua versi Android, Anda perlu menyatakannya secara terpisah menggunakan Gradle. Gradle adalah build tool atau alat pembangun yang digunakan oleh setiap proyek Android Studio. Tugasnya adalah untuk mengompilasi kode. Jadi Android itu punya dua file build Gradle, satu yang untuk project, satu lagi untuk infat aplikasi. Kita harus konfirmasi ke build Gradle. Build Gradle yang project ya. Biasanya nggak ada. Nah, tadi setelah saya baca-baca dan sedikit bantuan GPT, di sini tuh sebenarnya ada yang dibahas tentang ini. Tapi agak sedikit berbeda versi dari modul yang diberikan dengan apa yang ada di versi terbaru Android Studio. Tapi intinya ingin menjelaskan sedikit tentang baris ini. Ini itu isinya tentang eh, semua proyek yang setiap proyek yang menyertakan referensi ke repository Google. Tapi sudah ada konfigurasi. Oke, mungkin kita bahas teorinya saja dulu.
Jadi di sini, nah sekarang kita masuk bagaimana cara kita mau tambahkan constraint layout. Jadi pertama kita eh, add dulu layout.activity main XML. Oke, kita harus ke file dependency dan kita tambahkan Android constraint layout. Ini di mana ya? Kita cari dia katanya namanya implementation. Oh, kita harus tambahkan Android constraint layout. Oh, belum ada. Coba kita makan di sini. Kita sync. Kita sudah. Apakah sudah? Masih dalam progres. Kita skip saja dulu. Oke. Oke. Folder layoutnya terus kita tambah um, under Jesus territory layout.
Tadi ada masalah dengan mic saya entah dari sesi keberapa, tapi intinya sekarang kita masuk ke ini. Bagaimana itu kita harus tekan dulu buttonnya, terus kita tekan atribut di sini tadi untuk kita atur semua margin-marginnya itu dari sini bisa gitu. Nah, terus sekarang kita kehilangan arah. Mari kita kembali ke arah yang seharusnya. Balik ke arah yang benar ya. Nah, mana dia? Ini udah chapter 5, coy. Nah, itu dia. Udah nih. Next, ini tadi sudah kita bisa atur. Change the blueprint appears in XML. When you add views to blueprint specify constraint and margins, they get added into layout underlying. Mm-mm. Your code should look like something like this, but don't worry if it's slightly different. Okay. As you can see, the XML now includes a button. Does it codes look familiar to you? If so, nice catch. Oke, oke. Intinya dia bilang kalau misalnya kita desain di sini pakai layout yang tadi, kan cuma pakai desain kita nggak pakai code. Dia itu otomatis akan terbentuk di sini kode-kodenya gitu. Gitu sih. Views can have bias. Ini sudah tadi. Ini sudah juga. Ini apa? You can change view size. Make the view big enough. Uh, As you might expect, you can change the view size in a constant layout by updating layout with update hit attributes. You can do this design editor attribute panel. Make the view big enough. Oke. Dia bilang di attribute. Kita tutup dulu. Di attribute di sini berarti layout width-nya. Tadi dia kan wrap konten. Kita coba ubah dia jadi 10 100 dp. Woi, tambah gede dia coy. Gitu dia. Udah nggak usah kita coba semuanya. Coba kita kasih 0 pala. Penasaran juga saya. Hup. Woi, GG coy. And that's it. Be the constraint. Your job to play like your constraint layout and draw the constraint you need to produce. You also need to specify the layout height. This is how we want it. You need to add the view. Yeah, your job is to play. You add the view constraint. Iya benar. This must be wrong. What the hell was that? Mhm. Salah dong. Anyway, sekarang kita masuk ke multiple view. Hmm, Lanjut. Jadi intinya di sini dia bilang mouse layout itu juga butuh multiple view. Artinya nggak mungkin kan dalam satu layout cuma satu view. Dan kita sudah tadi belajar. Sekarang kita belajar tentang bagaimana kita mau tambahkan. Ini coba kita kasih ikuti ini. DP-DP. Tunggu dulu. Ini kasih wrap content. Ini kita hapus.
Dari suruh kasih 24, sini 24. Damn. Udah gitu aja. Terus kasih apa lagi? Sekarang kita diminta untuk menambahkan second blueprint. Boom. Gak susah ya ngaturinnya ya. Select button to blueprint. The blueprint now includes two buttons. Let's find out how to position them relative to another. You can connect the views to other views. You can also constrain connect the view together and use to specify how they should display relative. Oh, jadi kurang lebih mungkin mirip kayak di Figma. Intinya konsepnya sama. Tuh, viewnya ini sama ubah. Itu yang aku maksud. Keren sih. Anyway, you can align views too. Oh, soto. We have to select both. How do I select both of them? Excuse me. Mungkin kita bahas itu. Make sure you select both. Okay. Align horizontally. Thus vertical. But really, how do I do this though? The simplest way of aligning two views is to use the align button in the design editor bar. That's how it works. Click on each one to set off the element. Okay, let's delete this one first and let's make this like this. Tuh, terus kita kasih align-nya itu horizontal centers. Yeah, but it doesn't really how it should be. Maybe let's try align-nya itu vertical centers. And it's a little bit more complicated. Uh, Vertical. Okay. Oh, okay, okay. I think I get it. Kita harus press control. Control. Click on the left side. Um, Align to buttons using the left side. Oke, ini aman. Align using guidelines. Um, Apa lagi yang perlu dibahas di sini? Gosh.
Never stop. Tadi sudah sampai di sini. Cepat aja dikit yang kalau nggak penting-penting nggak usah terlalu dibahas. Ini kita mau coba jangan yang ini. Ini langsung. Editable text multiline, editable text multiline, kita kasih jarak edge edit. Oh, nggak bisa, kita harus ikuti. Ini kita delete dulu, tambah button. Ini kita kasih sambungin dia. Terus kita coba buat dia jadi left edge. Tuh, tapi rapat banget ya dia. Choosing the left edge create this constraints. Nah, sekarang kita coba kasih ininya juga. Nah, sekitar. Add guideline. Guideline ini tuh garis bantu vertikal. Itulah pokoknya. Gak terlalu penting. Penting sih sebenarnya untuk tahu apakah udah lurus atau enggak. Oh, kita bisa fix distance pakai guideline ini ya. Where is it? Hmm. Ini vertical barrier, vertical guideline. Never mind lah. Anyway, kok gagal ya? Sekarang kita coba editable guideline at the horizontal barrier.
Oh, think I get it. Oke, sekarang kita lanjut bagian yang ini. Kita mau tambahkan multiple line. Kita disuruh buat barrier. To see how barrier works, first delete any views and make sure the blueprint includes vertical guideline position at T. Excuse me. Working is fine. Sudah dari tadi nggak nge-record ya. Intinya ini udah kayak gini. Dari kapan nih berhenti recordernya? Nah, intinya sekarang kita kayak gini. Kita mau tambahkan horizontal barrier, tapi dari tadi nggak bisa. Jadi, the guideline. Place the barrier beneath the view. We want the barrier to move down as the two editable text. I done. Hey, oh, we, yeah, but that's not part of the barriers.
view yang lain, kita buat dia ke sini. Tanya, kalau misalnya kita isi teksnya, itu dia akan expand. Jadi kayak seberapa banyak dia nanti ikut turun. Sekarang ada horizontal chain. Kita sudah belajar bagaimana kita connect dan mengatur posisi views pakai guideline. Sekarang kita bisa pakai yang namanya chain. This linear group views link together directionally constrained. Oke. Oke. Ternyata kalau misalnya kita buat misal button satu, kita atur dulu ini jadi 24. Terus kita tambahkan button 2. Oh, that's it. Semuanya sama sih. Kita bisa tambahkan lagi kalau misal bisa tambahkan
Ini dengan di sini kita bisa kita tambahkan chain juga secara vertikal. Tuh, lebih kayak gitu. Kita coba align ini dulu ya, tiga supaya dia ke tengah. Intinya kita bisa buat juga kayak begini modelannya. Ini juga. Oke, serasa itu saja pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.